Nah, jadi distance itu semua. Jadi kalau misalnya ditanya distance, berarti tinggal tambahin aja. Dia dari sini-sini kan 1 meter, tambah 3 meter, tambah 5 meter. So we have 9 meters for the distance. Gitu. Nah, sekarang kalau ditanyanya displacement. Displacement tuh kalian lihat tinggal titik akhir dan titik awal. Titik awal, titik akhir. So we must find the displacement. So this is the displacement. Nah, displacementnya tuh miring. Berarti kita bikin segitiga siku-siku. Yang ininya berapa? 3 kan? Nah, yang sekarang yang ininya berapa? Ini 1, dari sini-sini 1. Berarti dari sini ke sini 5 kurang 1. So we have 4. This one 4 meters. This one 3 meters. So the displacement, we can use Pythagoras. So square root of 3 square plus 4 square. So we have square roots of 9 plus 16. Square roots of 25. So 5 meters. Nah, lihat ini kan titik akhir, ini titik awal. Ini titik awal, titik akhir. Nah, arahnya kan ke sini. Nah, ini tuh arahnya apa? Tenggara atau south east. So distance 9 meters and displacement 5 meter in southeast direction atau di tenggara. This one for the first question. Any question untuk yang pertama ini? Bisa semua? Bisa ya? Kita lanjut ke yang berikutnya. Nanti kalau ada yang nggak bisa langsung lanjut aja, langsung tanya ya. Sekarang perhatian gambar di bawah. Seorang atlet mengelilingi tanah lapang berbentuk persegi panjang 50 meter, lebar 20 meter. Setelah mengelilingi tanah lapang dan sebanyak 2 kali, atlet tersebut kembali ke posisi semula. Jika selang waktu tempuh 100 second, maka kelajuan dan kecepatan atlet adalah, nah jadi gini, jadi panjang 50 meter, lebar 20 meter. Nah dia tuh mengelilingi, berarti kita cari aja pertama jarak ya. Jarak tuh kan yang sesungguhnya. Jadi jaraknya itu berarti 2 kali keliling. Jadi 2 kali, dia kan ada 20 meternya kali 2, terus 50 meternya kali 2. So we have 2 times 40 plus 100. 2 times 140, 280. Nah yang kedua, perpindahan. Nah kalau perpindahan kalian lihat, atlet tersebut kembali ke posisi semula. Kalau dia kembali ke posisi semula, berarti posisi awal dan akhirnya itu sama. Jadi perpindahannya 0. Nah, berikutnya ditanya kecepatan. Ingat kalau kecepatannya ada P ya, berarti dia pakai perpindahan. Perpindahan per waktu. Karena perpindahannya 0, maka hasilnya pasti 0 meter per second. Sekarang kelajuan. Kalau kelajuan ini J, jarak. Berarti jarak bagi waktu. Jaraknya 280. Waktunya 100 second. So we have 2.8 meter per second. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk yang ini? Bisa ya? Sekarang kita lanjut ke next. A car moves from Bandung to Tasikmalaya, which is 50 km away in 1 hour. The car continues the journey to Ciamis, which is 90 km from Tasikmalaya in 2 hours. From the city of Tasikmalaya, the car continues the journey to Pangandaran, which is 40 km away in 1 hour. So calculate the average velocity of the car from Bandung to Pangandaran. Nah, jadi yang ditanyanya tuh kecepatan.
kecepatan rata-rata. Ingat ya, kalau kecepatan rata-rata itu apa? Total jarak. Average velocity is total distance or displacement, tergantung. Cuman karena ini grafiknya satu itu, dianggap satu dimensi, jadi sama. Jadi kalian tinggal tambahin aja jaraknya semua. 50 plus 90 km plus 40 kilometers divided by 1 hour plus 2 hour plus 1 hour. Nah, kalian tinggal tambahin semua. Jadi 180 bagi 4. So we have 45 km per hour. Jadi ingat ya, kalau average velocity atau kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata, itu tuh kalian total jarak atau perpindahan bagi total waktunya. Jadi kalian tambahin semua. Gitu. Now for the next question. The distance from Bandung to Yogyakarta is 450 kilometers. This distance can be covered by a vehicle in 9 hours. If the speed of the vehicle is constant, then the time needed to reach the city of Malang, which is 600 km from the city of Bandung, is, nah, the speed-nya constant. Jadi pertama kita harus cari dulu speed-nya. Jadi speed-nya tuh kan distance over time. So we have distance-nya 450 kilometers divided by 9 hours. So we have 50 kilometers per hour. So this one is the speed of the vehicle. Now the time needed to reach the city of Malang. Jadi sekarang ditanyanya time untuk ke Malang. Nah, kalau T, kan V sama dengan S bagi T. Jadi kalau T itu tuh sama dengan S bagi V. So S over V. S itu distance ya. Distance ke Malangnya 600 km. Divided by the speed of it. Speednya 50 km per hours. So we have, ini coret, 60 bagi 5, 12 hours. So this is the answer. Nomor 4 ada yang mau tanya dulu? Gak ada, Sir. Bisa ya? Ada, Sir. Okay. Now next, this one. Consider this following graph. Consider this following statements. Kelajuan tetap 10 meter per second. Sekarang lihat. Constant speed. Jadi kelajuan tetap. Nah kalian lihat. Ini kan V over time. Jadi kecepatannya 10. Dia tuh tetap kan konstan. So this one correct. The type of motion is uniform linear motion. Kalau kecepatannya tetap. Atau kelajuannya tetap. Berarti dia uniform linear motion, benar. The distance is 120 meters. Nah, kalau the distance is 120 meters, kalian cari aja S-nya. Cari S, caranya V kali T kan. Tinggal kalian hitung. V-nya kan 10, T-nya 15. So we have 150 meters. Nah, ini kan 150 meter. Jadi 120 meter, ini salah berarti. Nah, ticker timer. Kalau GLB, ticker timernya tuh jaraknya harus selalu tetap. Ya kan? Nah, berarti ini benar. Jadi isinya 1, 2, dan 4. Gitu. Jadi kalau misalnya dapat grafik ya, ditanya distance, terus ininya V over time, kalian tinggal cari aja luas ini. Luas ini tuh kan persegi panjang. Jadi tinggal panjangnya 15, kali lebar, lebarnya 10. So we have 15 times 10. Udah, nomor 5. Ada yang mau tanya dulu nomor 5? Bisa ya? Bisa, Sir. Oke, sekarang lanjut. Number 6. Dalam uji coba pengereman sebuah mobil dilakukan kegiatan sebagai berikut. Semua mobil yang masanya 1.200 kg
sehingga mencapai kecepatan 72 km per jam. Setelah mencapai kecepatan tersebut, mobil direm mendadak agar tidak menabrak sebuah objek yang berjarak 10 meter di depan mobil. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa mobil tersebut berhenti setelah direm selama 5 detik. Gitu ya. Nah, sekarang ditanya pernyataan berikut yang tepat adalah, kan kalian lihatnya pilihan jawabannya mobil akan menabrak objek atau tidak akan menabrak objek. Berarti yang harus kalian cari itu S. Jadi yang harus kalian cari itu S. Rumus S itu apa? V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. Nah, V0-nya ada kan? S-nya kita cari S-nya berapa? T-nya ada ya, 5 detik. Nah, pertama kita cari dulu A-nya berarti, karena kita nggak tahu A-nya berapa. So, we have A itu Vt min V0 bagi delta T. Nah, Vt-nya, dia tuh awalnya bergerak 72 km per jam. Terus dia berhenti. Nah, kalau berhenti, berarti dia jadi 0. Nah, terus kalian lihat satuannya. Ini kan meter sama second ya. Sedangkan ini kilometer per jam. Jadi kalian ubah dulu aja. Jadi 72 km per jam. Ubah ke meter per second. Caranya 72 kali 1000 bagi 3.600 ya. Ini dapat dari mana? Ke kilometer ke meter kan 1000, jam ke second 3.600. Jadi ini bisa langsung. So we have 20 meter per second. Ya, nanti di sini diganti V awalnya 20 bagi delta T-nya 5 detik. So we have negatif 4. Nah, ini jangan sampai salah ya. Ada negatifnya. Ingat karena dia direm. Kalau direm kan berarti perlambatan. Kalau perlambatan ya berarti pasti ada negatif. Kita masukin aja ke sini habis itu. V0. V0 itu V awalnya berapa? V awalnya kan tadi 20 kali waktunya. Waktunya 5 detik. Plus half of A. A is negative 4 times T square. So 5 square. So we have 100 plus, ini boleh coret ya. We have 2 plus negative 2 times 25. 100 minus 50. So we have 50 meters. Nah, jadi si mobil tuh dia akan berhenti 50 meter. Nah, sedangkan objeknya tuh 10 meter kan. Nah, dia baru berhenti 50 meter. Sedangkan, jadi ini kalau ini ada mobil ya. Dia tuh baru berhenti itu 50 meter. Sedangkan bendanya tuh ada 10 meter. Jadi dia pasti nabrak. Gitu. So the answer is A. Mobil akan menabrak objek karena saat pengereman, mobil akan berhenti setelah bergerak 50 meter. Ada pertanyaan yang ini? Bisa ya? Ya, sir. So now pokoknya yang kalian harus ingat yang ini aja. Minus 4 ya, jangan sampai salah. Now number 7. Ini gampang lah ya ini. Jadi berdasarkan grafik tersebut segenap benda yang benar adalah kalian lihat V-nya. Ini V over time. Jadi kalau kecepatannya naik, berarti dia GLBB. Dipercepat. Kalau dia turun, B ke C, berarti GLBB diperlambat. Jadi CD, kalau CD kan tetap, kalau tetap berarti GLB. DKE dia turun. Jadi GLBB diperlambat. So we have, the answer is GLB. GLB itu C ke D ya. C ke D. GLBB dipercepat itu A ke B. GLBB diperlambat itu B ke C. So the answer is C. Nah, ngerti lah ya. Pokoknya ingat aja V-nya. Lihat aja V-nya. Kalau V-nya naik kan berarti dia GLBB dipercepat. Kalau V-nya turun, GLBB diperlambat. V-nya tetap berarti GLB.
Now number 8. The celebration of Indonesia's Independence Day was carried out by a tug of war competition as shown below. The resultant force of that tug of war competition is, ini tarik tambang. Ditanya resultan gaya. Resultan gaya. So sigma F. Nah, kalian tinggal lihat. Ada yang narik ke kiri, ada yang narik ke kanan. Perjanjiannya kalau ke kanan positif, kiri negatif ya. Tapi positif negatifnya cuma buat tentuin arah. Itu jangan lupa. So we have 35 plus 50 minus 20 minus 70. So 85 minus 90. So we have negative 5 Newton. Nah, ingat negatif di sini bukan nilainya negatif, but the direction to the left. Karena dia negatif. Kalau negatif to the left, kalau positif dia to the right. So we have the answer is 5 Newton to the left. Okay, so now for number 9. Consider this following picture. The resultant force of that picture is, nah ini lihat, dia tuh ada dua. Ada gaya horizontal, Fx, ada gaya vertikal atau Fy. Kalau misalnya ada dua gaya kayak gini, berarti nanti si resultan force-nya, itu pakai Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Pakai Pitagoras ya. Tapi kita cari dulu nilai Fx sama Fy. Fx itu berarti kalian lihat yang horizontal. Ke kiri 5, kanan 9. So we have 9 Newton minus 5 Newton. Jadi 4 Newton to the right. Karena dia positif ya. Fy. Ke atas 12. So 12 Newton. Terus bawah 9 Newton. 12 Newton minus 9 Newton. So we have 3 Newton to below. Salah. To the top. Jadi to the top. Jadi ada 3 Newton, ada 4 Newton. Jadi kalau kalian gambarin, nanti ke atas 3 Newton, ke kanan 4 Newton. Nah, berarti kalian tinggal cari miringnya. So we have square roots of 3 square plus 4 square. 3 square-nya 9 plus 16 square roots of 25. So we have 5 Newton. Gitu. Jadi hasilnya adalah 5 Newton. Gitu. Karena yang dicari miringnya ya. Any question? Bisa ya nomor 9 ya. Maunya jangan sampai salah. Perhatikan gambar berikut. Jika kertas ditarik mendatar dengan cepat, pernyataan berikut yang benar adalah botol akan tetap berdiri karena mempertahankan kelembamannya. Botol akan tetap berdiri karena memberikan gaya aksi yang sama dengan gaya yang diterima. Botol akan roboh karena mengalami perubahan kelembaman. Botol akan roboh karena mendapat gaya aksi dengan cepat. Nah, ini tuh hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama. Jadi benda tuh akan mempertahankan posisinya. Nah, jadi isinya adalah yang A. Kalau misalnya dia ditarik dengan cepat, botol itu akan tetap berdiri karena mempertahankan kelembaman. Kelembaman itu berarti mempertahankan posisinya. Hukum Newton pertama ya. Sekarang nomor 11. Sebuah benda masanya 5 kg didorong dengan gaya sebesar 10 Newton. Akibat dorongan tersebut, ternyata benda mengalami percepatan 1 meter per second kuadrat. Pernyataan yang benar terkait kesesuaian data dengan hukum Newton adalah, nah ini kalian cek, tinggal cek. Kan kalau tadi hukum Newton pertama itu sigma F sama dengan 0. Kalau hukum Newton kedua, itu tuh sigma F sama dengan M kali A.
Nah, sigma F-nya kan gayanya 10 Newton, mass-nya 5 kilograms. So we can find the acceleration. The acceleration will be 10 divided by 5. So 2 meter per second square. Nah, A-nya harusnya 2 meter per second kuadrat. Sedangkan di sini percepatannya 1 meter per second kuadrat. Nah, berarti salah. Berarti dia tidak sesuai. Karena benda mengalami percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Yang B salah ya, seharusnya benda belum bergerak karena dia bendanya udah bergerak. Nah, dia kan hukum Newton kedua, udah dikasih gaya, udah didorong, terus ada percepatan, jadi pasti bergerak bendanya. Benda nggak bergerak tuh kalau nggak dikasih gaya, atau gaya yang dikasih dari dua sisi sama. Itu kayak yang hukum pertama. Udah. Nah, sekarang terakhir. Perhatikan kejadian berikut. Pengereman mobil secara mendadak menyebabkan penumpang terlempar ke depan. Dibutuhkan tenaga yang lebih besar untuk mendorong benda yang masanya lebih besar. Mendayung ke belakang, perahu bergerak ke depan. Dorongan gas pada roket akan menggerakkan benda dengan arah berlawanan. Kejadian yang sesuai dengan hukum 3 Newton ditunjukkan oleh nomor. Pengereman mobil secara mendadak menyebabkan penumpang terlempar ke depan. Itu salah ya. Kalau penumpang terlempar ke depan pas direm, itu hukum pertama. Karena dia mempertahankan posisi. Dibutuhkan tenaga lebih besar untuk mendorong benda yang masanya lebih besar. Berarti ini sigma F sama dengan M kali A. Jadi hukum kedua. Nah, yang ketiga tuh yang nomor 3 dan 4. Jadi ada aksi, ada reaksi. Jadi aksinya tuh mendayung ke belakang. Kalau kita naik ini ya, perahu. Aksinya tuh mendayung ke belakang. Nah, perahunya bergerak ke depan karena ada reaksinya. Reaksinya ya ada perahunya bergerak ke depan, aksinya mendayung ke belakang. Kan harus berlawanan arah. Terus yang 4, dorongan gas roket ya. Jadi kalau dorongan gas roket, menggerakkan benda dengan arah berlawanan. Jadi dorongan gas roket kan ke bawah. Nah, roketnya bergerak ke atas. Jadi ini aksi, ini reaksi. Gitu. Jadi itu untuk pembahasan PTS 1 sampai 12. Udah beres. Ada pertanyaan dulu? Pusing? Untuk yang apa ya? Kemarin tuh belum saya masukin nilai apa sih itu? Nilai praktikum kalian yang hukum 3 Newton yang ada 25 soal, karena itu nilainya pada kurang bagus ya. Jadi kalian harus bisa ngebedain hukum 1, 2, 3. Hukum 3 tuh aksi-reaksi. Jadi aksi-reaksinya tuh kayak tadi. Kan saya waktu itu ngasih contohnya yang bola ya. Kalau bola disundul, terus berarti ada gaya dari kepala ke bola, terus ada bola ke kepala kan gayanya. Jadi kepala kamu sakit. Atau kayak tadi dayung. Pas kita dayung ke belakang, ada reaksinya, perahunya ke depan. Karena ada gaya yang bekerja. Jadi si perahu bisa ke depan.